Tapi keputusan ini kemudian digugat oleh perusahaan judi di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Itulah cuplikan wartawan Malaysia kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim belum lama ini. Si wartawan menanyakan upaya pemerintah negeri kasino tersebut dalam menghapus pelacuran di Malaysia. Ia juga membandingkan dengan Indonesia yang telah menghapus pelacuran doli di Surabaya. Begitulah orang Malaysia. Mereka memang sering membanding-bandingkan negaranya dengan Indonesia. Dan Anwar tidak hanya menjawab soal pelacuran, ia akhirnya juga bicara mengenai perjudian di Malaysia. Nah, bagi orang Indonesia, keberadaan kasino dan perjudian di Malaysia memang amat mengherankan. Di Indonesia, memang marak pula judi online atau lewat internet. Tapi anak-anak Indonesia itu mengakses pusat judi online di negara lain. Dan sekarang pemerintah Indonesia sibuk memerangi judi online tersebut. Karena di Indonesia semua bentuk perjudian itu dilarang atau melanggar undang-undang. Tapi yang aneh, di Malaysia kasino dan perjudian seperti nomor buntut justru dilegalkan atau dianggap tidak haram atau seperti dihalalkan. Pajak dan biaya izin kasino dan judi di Malaysia pun masuk pendapatan negara. Karena masuk pendapatan negara, tentu saja hasil judi itu dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia, termasuk kaum Melayu di negeri kasino tersebut. Pada dasarnya, setelah masuk ke pendapatan negara, uang hasil judi itu tentu akan bercampur dengan pendapatan negara yang lain dan sulit sekali dipisahkan. Kalaupun bisa dipisahkan, misalnya duit hasil judi itu khusus untuk membuat jalan raya, tetap saja jalan itu akan dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Toh, tidak akan ada tanda juga bahwa jalan itu dibangun dari hasil judi, lalu kaum Melayu Malaysia dilarang lewat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak lagi pernyataan Anwar Ibrahim mengenai pelacuran dan perjudian di Malaysia. Jadi Indonesia sudah menghapuskan pusat pelacuran terbesar di Asia Tenggara, doli kan. Jadi di Kuala Lumpur ni kita lihat asyik serbu dan berlaku. Ini Menteri Wilayah memang ditugaskan bersama Datuk Bandar kerana hal ini dibiarkan sekian lama, termasuk semasa kerajaan-kerajaan dulu. Faham? Jadi apa yang dibicarakan tentang gambaran itu berbeza dengan kenyataan. Sekarang, sejak tahun lalu kita dah mula ambil tindakan yang agak keras. Elemen rasuah ke industri yang saya percaya kalau ada sarang pelacuran, sarang macam perjudian haram, semua ini mesti ada elemen sogokan. Itulah pernyataan Anwar Ibrahim mengenai pelacuran dan perjudian di Malaysia. Pertanyaannya adalah, seriuskah pemerintah Malaysia menghapus kasino dan perjudian? Untuk menjawab masalah ini, kami akan membahasnya dari 3 aspek, yakni faktor ekonomi, peraturan perundang-undangan, dan sejarah. Dari 3 hal ini, akan tampak bahwa Malaysia tidak akan mudah menghapus kasino dan perjudian. Jadi, julukan Malaysia sebagai negeri kasino dan perjudian masih akan sulit dihapus pula. Kita mulai yang dari pertama, yakni faktor ekonomi. Tampaknya, Malaysia akan sulit menghapus kasino dan perjudian di negaranya karena perekonomian Malaysia terlanjur bergantung pada perjudian dan hiburan. Bayangkan saja, pendapatan negara yang didapat dari pajak perjudian, arak, dan hiburan di Malaysia mencapai 10 bilion atau miliar ringgit atau sekitar 34,5 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar bagi negeri yang kecil seperti Malaysia.
Sebagai gambaran, dari hasil penghapusan subsidi solar di Malaysia, negara ini akan mendapat penghematan anggaran sekitar 4 bilion atau miliar ringgit. Itu pun kaum Melayu Malaysia sudah menjerit-jerit karena mereka harus membeli solar dengan harga yang lebih mahal. Rencananya, Malaysia juga akan menghapus subsidi bensin dan akan mendapat lagi penghematan sekitar 4 miliar ringgit pula. Target penghematan subsidi di Malaysia tahun ini adalah 11,5 bilion atau miliar ringgit. Penghematan yang lain, misalnya didapat dari pengurangan subsidi pangan dan listrik. Nah, bayangkan jika kasino dan perjudian dihapus. Malaysia akan kehilangan 10 bilion atau miliar ringgit. Angka ini hampir sama dengan total hasil penghematan subsidi di Malaysia. Artinya, jika kasino dan perjudian dihapus, itu sama saja langkah penghematan subsidi itu jadi sia-sia. Karena anggaran Malaysia tetap tombok besar dan semakin bergantung pada utang. Itulah masalah yang dihadapi Malaysia. Kalau kasino dan judi dihapus, lalu subsidi yang dicabut diperbesar atau tidak ada bantuan buat rakyat sama sekali, dampaknya akan sangat buruk. Kaum Melayu Malaysia akan semakin menjerit karena barang-barang jadi amat mahal. Dan bahkan sebagian mereka mungkin jadi kelaparan. Nah, berikutnya yang kedua adalah faktor peraturan perundang-undangan. Kasus di negeri Kedah merupakan contoh yang menarik. Negeri ini telah melarang perjudian seperti lotre atau judi buntut. Semua kios judi buntut pun telah ditutup. Tapi keputusan ini kemudian digugat oleh perusahaan judi di Malaysia. Hasilnya, Mahkamah Tinggi di Malaysia belum lama ini membatalkan kebijakan negeri Kedah tersebut. Artinya, perusahaan judi yang menang karena hakim memandang negeri Kedah tidak berhak melarang judi di wilayahnya. Kasus ini masih berlanjut karena negeri Kedah mengajukan banding ke Mahkamah Rayuan. Itulah peliknya soal perjudian di Malaysia. Karena, pada dasarnya pemerintah Federasi Malaysia memang melegalkan perjudian. Nah, berikut ini adalah pernyataan Menteri Besar Kedah mengenai kasus tersebut. Syarikat perjudian ini telah mendapat perhatian lah di mahkamah, diterima lah, dan tuan-tuan pun dah tahu keputusan dia. Keputusan Kedah ini dianggap terbatal. Notis rayuan ke Mahkamah Rayuan telah difailkan oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah pada 24 bulan 6 yang lalu. Notis permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan Mahkamah Tinggi juga telah difailkan pada 4 Julai 2024. Ini dipanggil notis stay. Dan satu keputusan tu minta stay dulu sehingga rayuan didengar di Mahkamah Rayuan. Kita file rayuan lah. Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.